Doni dan saya akan menyanyikan lagu pujian sama-sama terlebih dahulu. Nyanyi pujian bagimu. Come on Doni. Tuhan, pujian bagimu. Amin. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji, layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Buat raja itu, angkat tanganmu, ku agungkan namamu. Tuhan, agung namamu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu, Tuhan, agung namamu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa pagi hari ini Kau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih 11 bulan Kau menyertai kami. Dan di bulan yang ke-12 di bulan Desember ini, biarlah sepanjang bulan ini kami merenungkan betapa besar dan dalam kasih-Mu akan setiap hidup kami Tuhan. Biarlah kami merenungkan terus kedatangan-Mu yang pertama, kelahiran-Mu di bumi ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amin, amin. Silakan duduk saudara. Wow, shalom semuanya. Akhirnya hari ini mimpi saya jadi kenyataan saudara. Saya bisa bernyanyi bersama Pastor Andi. Saya ingat banget firman Tuhan dari Pastor James itu memerdekakan hidup saya. Ternyata saya ini suka nyanyi karena memang gembala saya suka nyanyi. Puji nama Tuhan. Oke, shalom semuanya sekali lagi. Selamat Natal yang duluan saya ucapkan. Tidak terasa kita berada di penghujung tahun 2025, amin. Dan kita memasuki 1 bulan ini kita merayakan dengan penuh sukacita masa-masa di mana kita mengingat kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Biasanya di bulan Natal ini kita begitu banyak mendengar saudara tentang kisah bayi Yesus di palungan. Kita juga mendengar tentang para gembala, malaikat bernyanyi, bintang di langit, orang Majus dari jauh, dan semua itu adalah sesuatu yang indah dan penuh makna. Amin. Tapi saudara, kita sering berhenti hanya pada gambaran Yesus sebagai seorang bayi di palungan. Padahal tahukah saudara, kenyataan kebenaran Natal jauh lebih besar daripada sekedar kelahiran seorang bayi. Natal adalah kedatangan juru selamat, tetapi sekaligus kedatangan Raja di atas segala raja. Amin. Saya tidak akan pernah lupa seorang teman hamba Tuhan, dia bilang gini sama saya. Kalau ada seorang raja, dia rela tinggalkan tahta dan kerajaannya. Berarti ada sesuatu yang lebih penting daripada tahta dan kerajaannya. Tahukah saudara bahwa 2000 tahun yang lalu, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Tuan di atas segala Tuan. Dia rela balikan badannya untuk meninggalkan tahtanya dan kerajaannya. Dan dia lahir ke dunia. Tahukah bahwa saudara dan saya
lebih berharga bahkan daripada tahtanya sendiri. So saya nggak pernah lupa perkataan itu sampai hari ini. Karena begitu besar kasih Allah atas manusia, Yesus tinggalkan tahtanya untuk menyelamatkan kita semua. Tapi tahukah saudara bahwa kasih yang sama adalah kasih yang mengetuk pintu hati kita untuk mengizinkan Dia bukan menyelamatkan saja saudara dan saya, tapi kasih yang sama yang menyelamatkan kita itu adalah kasih yang mengetuk kita hari ini untuk mengizinkan Tuhan masuk dalam hidup kita, tinggal dalam hidup kita, dan bahkan memerintah dalam hidup kita. Saya suka banget sebuah ilustrasi bahwa jikalau ada seorang bapak yang punya seorang anak, lalu satu hari anaknya gagal. Dia usaha karena mungkin saudara kesalahan yang dia buat, dia gagal, dia jatuh mau bangkrut. Lalu bapaknya karena begitu mengasihi anaknya, bapaknya berinisiatif, aku akan datangi anakku dan aku akan ulurkan tangan, aku akan tolong dia. Lalu bapaknya saudara karena kaya mungkin, dia bayarin hutangnya anaknya. Dia coba ulurkan tangannya, dia tarik. Tapi tahukah saudara, bapak yang baik bukan hanya sekedar dia datang, bayarin hutang anaknya, dia bukan hanya sekedar datang, tolongin anaknya. Tapi saya percaya seorang bapak yang baik dia akan bilang gini, nak, kamu mungkin masih muda, kamu belum pengalaman. Yuk perusahaan kamu hari ini masuk sama-sama dengan perusahaan papa. Supaya apa? Supaya mungkin perusahaan kamu belum matang, sistemnya belum matang, belum bagus, cara manajemennya belum baik. Tapi perusahaan papa adalah perusahaan multinasional, perusahaan papa adalah perusahaan yang besar. Begitu banyak orang-orang yang profesional ada di tempat itu. Yuk kamu gabung. Dan biar sistem perusahaan papa jadi sistem perusahaanmu juga. Biar perkataan papa, hikmat papa yang udah bertahun-tahun kamu jalanin. Tahukah saudara, Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk menolong saudara dan saya lepas dari dosa. Dia bukan hanya datang saudara untuk membuat saudara masuk ke surga saja. Tapi dia juga ingin membuat saudara masuk ke dalam kerajaannya. Hidup di dalam sistem kerajaan Allah. Sehingga cara saudara ambil keputusan, cara saudara berbisnis, cara saudara melakukan aktivitas sama dengan seperti Tuhan. Kenapa? Karena saudara, Tuhan bukan hanya mau menyelamatkan saudara saja. Tetapi dia juga pengen hidup kita di bumi ini. Bukan hanya memancarkan kerajaan Allah, tapi juga diberkati dan jadi berkat buat orang lain. Amin. Oleh karena itu satu pesan Natal yang sering kita dengar saudara dalam Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Ini lagu yang sering kita nyanyikan. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang. Penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahteranya tidak akan berkesudahan. Wow saudara. Di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenarannya. Perhatikan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kalau saudara baca ayat ini, perhatikan nubuatan ini, ada 3 unsur. Yang pertama ada seorang anak, namanya Yesus. Yang kedua, lambang pemerintahan di atas bahunya. Dan yang ketiga, kerajaannya tidak berkesudahan. Tahukah saudara, Yesus datang bukan hanya sebagai penebus, tapi dia datang sebagai raja. Perjanjian lama sudah menubuatkan tadi ayat yang kita baca, kedatangan sang raja. Yesaya 9 ayat 5 sampai 6 ayat yang tadi kita baca, saudara, lambang pemerintahan di atas bahunya. Besar kekuasaannya, kerajaannya tidak berkesudahan. Kata pemerintahan itu saudara dalam bahasa aslinya memiliki arti pemerintahan kerajaan. Jadi sejak awal
nubuatan Natal bukan tentang kelahiran seorang bayi biasa. Betul kita melihat bayi yang lahir itu kelihatannya lemah, bukan lahir di istana, di palungan. Tapi tahukah saudara, dari awal nubuatan kelahiran Yesus adalah nubuatan tentang lahirnya sang raja. Bukan bayi biasa, betul kelihatannya tidak berdaya. Tapi tahukah yang kelihatannya tidak berdaya itu, dia adalah raja di atas segala raja. Tahukah bahwa Natal adalah penggenapan nubuatan bahwa seorang raja telah datang untuk memerintah. Bukan hanya 2000 tahun yang lalu, bukan hanya hari ini, tapi selama-lamanya. Makanya orang Majus datang itu gak mencari bayi. Kalau saudara perhatikan baca Matius 2 ayat 22, Matius 2 ayat 2 dikatakan ini, waktu orang Majus datang mereka bertanya-tanya begini. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Orang Yahudi gak bilang gini, di mana bayi itu? Enggak. Mereka langsung waktu melihat bintang dia tahu raja lahir. Makanya waktu ditanya apa? Di manakah raja itu? Bukan di mana bayi itu, saudara. Dari awal kelahiran Yesus memang juga sudah dikenali bahwa kelahiran Yesus adalah kelahiran seorang raja. Bahkan saudara, waktu Yesus akan diadili dalam Yohanes 18 ayat 37, Pilatus mengadili. Pilatus bertanya begini, jadi engkau adalah raja? Yesus bilang begini, engkau sendiri yang mengatakannya. Saudara, di tengah pengadilan, Yesus bisa menghindari salib. Betul gak? Dia bisa aja ngomong, aku bukan raja. Tapi tahukah saudara, justru di tengah pengadilan, Yesus menegaskan identitas kerajaannya. Dia bilang, engkau yang mengatakan aku itu raja. Dan kalau kita lihat bahkan di penghujung Alkitab ini, saudara, di kitab Wahyu, saudara akan mendapati bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja. Wahyu 19 ayat 16 dikatakan begini, raja segala raja dan tuan di atas segala tuan. Itu menggunakan kata basileus. Artinya apa? Yesus adalah sumber dari semua otoritas. Amin. Yesus adalah segala-galanya. Kuasanya tidak ada yang setara dengan dia. Bahkan pemerintahannya bersifat kekal. Jadi penebusan itu adalah pintu masuk kerajaan. Tahukah saudara-saudara ditebus supaya saudara punya akses masuk ke dalam kerajaan Allah. Makanya Kolose 1 ayat 13-14 berkata begini. Iya, Yesus telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Amin. Tuhan melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Tapi tahukah Tuhan bukan hanya melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Tapi dikatakan begini, dan bukan atau. Artinya Tuhan melepaskan kita dari kuasa kegelapan sekaligus saudara. Dia memindahkan kita dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Amin. Jadi saudara, Tuhan itu memang waktu menyelamatkan kita bukan hanya menebus kita dari dosa. Supaya saudara gak ke neraka, kita ke sorga. Tapi tahukah waktu Yesus menebus kita, Tuhan memindahkan kita ke dalam kerajaan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus di bumi ini. Amin. Jadi saudara, kita harus mengerti. Banyak orang Kristen itu mau keselamatan, mau pengampunan, mau pertolongan, dan mau berkat. Tapi lupa bahwa tujuan penebusan itu bukan hanya supaya kita masuk sorga. Tapi tujuan dari penebusan adalah supaya kita hidup di dalam kerajaannya dan hidup di dalam pemerintahannya. Pertanyaan saudara dan saya hari ini, berarti Yesus hari ini di mana dia bertahta? Kalau Yesus raja, pertanyaannya adalah di manakah dia bertahta hari ini? Saya percaya Yesus tidak hanya bertahta di sorga. Yesus tidak hanya bertahta di gereja. Yesus juga tidak hanya bertahta saudara dalam bangunan-bangunan saudara yang sakral dan kudus saja. Tapi saya percaya bahwa Yesus bertahta di dalam hati setiap orang yang begitu mengasihi dan percaya sama dia. Amin.
Makanya dikatakan saudara dalam 1 Korintus 3:16, kita adalah bait Allah. Kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Tahukah saudara kata bait Allah dalam bahasa aslinya naos itu berarti tempat maha kudus. Bait Allah memiliki arti tempat Allah tinggal dan memerintah. Jadi saudara, bait Allah itu bukan supaya saudara gini, Roh Kudus turun, lalu saudara merinding-merinding, saudara cuma merasakan kasih Tuhan, saudara mengalami sukacita. Betul, Roh Kudus memenuhi kita, Roh Kudus tinggal di dalam kita, kita mendapatkan kekuatan, penghiburan. Tapi saudara, dalam bahasa aslinya bait Allah itu adalah tempat Allah tinggal dan memerintah. Artinya kalau Tuhan tinggal dalam diri kita, Tuhan ingin memerintah diri kita. Amin. Kenapa? Karena di mana Allah tinggal, di situ Dia memerintah. Alkitab menuliskan sejak dulu secara konsisten. Di tabernakel Allah memimpin bangsa Israel. Amin. Di Bait Salomo Allah memerintah bangsa Israel dari Yerusalem. Dan di gereja Allah memimpin umatnya. Dan sekarang Yesus tinggal di hati kita. Artinya Tuhan ingin memimpin hidup saudara dan saya. Oleh karena itu saudara, Kristus tinggal di dalam hati sebagai Raja. Efesus 3 ayat 17 dikatakan begini. Kristus diam di dalam hatimu. Tahukah saudara, kata diam, Kristus diam itu katoikeo, itu artinya tinggal sebagai pemilik. Yesus diam di dalam hati kita, tinggal sebagai apa? Pemilik, saudara. Yesus tidak ingin tinggal dalam hidup kita sebagai tamu, tetapi Dia ingin tinggal di dalam hidup kita sebagai tuan rumah, sebagai pemilik dan sebagai raja atas hidup saudara dan saya. Kenapa? Karena di dalam hidup kita, di dalam hati kita, Ia akan memerintah. Jadi tahukah Bapak Ibu bahwa hati kita bukan hanya tempat tinggal Yesus, tapi hati kita adalah tempat Yesus memerintah kita. Amin. Namun masalahnya saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, masalah manusia terbesar adalah mau diselamatkan tapi tidak mau diperintah. Kita lebih suka memerintah daripada diperintah. Apakah ada yang punya hobi diperintah? Enggak dong ya. Lebih suka apa? Memerintah. Lebih suka jadi bos apa jadi bawahan? Jadi bos, terima kasih buat kejujurannya. Ya, semua kita saudara sukanya jadi bos, sukanya memerintah. Itu masalah terbesar orang Kristen. Bahkan bukan orang Kristen, semua manusia. Jadi ini pergumulan terbesar umat Kristen, yaitu bahwa kita ini mau Yesus jadi juru selamat. Tapi belum tentu kita mau Yesus sebagai raja dalam hidup kita. Kita suka ya diselamatkan Tuhan. Tapi kita berat kalau kita bilang Tuhan jadi raja atas hidupku. Kita nih mau berkatnya, tapi belum tentu mau otoritasnya. Coba renungkan. Kita suka dengan berkat Tuhan, tapi belum tentu mau otoritas. Kenapa? Karena kalau kita bicara mau otoritas Tuhan, artinya kita harus lepaskan ego kita, serahkan sama Tuhan. Kita nih mau pertolongannya. Amin. Siapa yang mau ditolong Tuhan? Saya paling dulu angkat tangan. Tapi sulit kita itu untuk terima arahan Tuhan. Karena seringkali arahan Tuhan enggak seperti yang kita mau. Tahukah saudara, Natal itu bukan dimulai dari palungan. Natal itu dimulai dari firman dan janji Tuhan. Waktu dalam Kejadian pasal yang ketiga manusia jatuh dalam dosa. Dan waktu manusia jatuh dalam dosa, firman Tuhan katakan nih, aku dari keturunanmu akan lahir. Itu adalah firman yang pertama tentang kelahiran Yesus. Dan tahukah saudara,
Yesaya yang tadi kita baca, itu adalah kalau pertama kali dari waktu manusia jatuh dalam dosa sampai Yesus lahir itu 4.000 tahun yang lalu. 4.000 tahun saudara masanya, bukan 4.000 tahun yang lalu, 4.000 tahun. Dan dari Yesaya tadi yang kita baca sampai Yesus lahir itu 700 tahun. Jadi tahukah bahwa Yesus lahir itu karena firman, karena janji Tuhan. Dan saya mau katakan dan berani katakan, kalau Tuhan berfirman, Tuhan berjanji, tahukah kalau raja ngomong, omongan raja itu adalah perintah. Dan kalau raja memberikan perintah, sorga pasti harus melakukan. Dan hari ini saudara datang ke tempat ini, saudara mungkin dalam keadaan yang tidak baik. Hidupmu sedang hancur, keuanganmu sedang sulit, keluargamu sedang diambang kehancuran. Saudara dengar firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan berkata, Yesus bisa menyembuhkan sakit penyakitmu, tapi engkau berkata, Tuhan kok aku belum sembuh. Tuhan sanggup pulihkan keluargamu, Tuhan sanggup ubahkan, tapi kau belum berubah. Tapi hari ini saya berani katakan, kalau Tuhan sudah berjanji, kalau Tuhan sudah berfirman, pasti digenapi. Amin. Tapi yang jadi masalah begini, waktu bangsa Israel dengar Yesaya pasal 9, mereka menantikan Mesias. Mereka punya pemikiran Mesias seperti pikiran mereka. Mereka pikir Mesias datang dengan kuda yang luar biasa, gagah dengan pasukan, dengan otoritas. Ternyata raja di atas segala raja lahir sebagai seorang bayi. Dia lahir di palungan. Nggak ada keren-kerennya. Kalau saya jadi Yesus mungkin saudara, supaya banyak orang Israel bertobat, saya lahir di sinagoga tuh. Loh, lahir di gereja, saudara, keren kan, lagi ibadah begini saudara, tiba-tiba Tuhan turun. Saya yakin saudara bertobat semua tuh. Tapi Yesus nggak lahir saudara di gedung gereja. Yesus nggak lahir di istana saudara. Kalau di istana dia lahir, yakin seluruh bumi mungkin bisa bertobat. Itulah yang tadi dikatakan, kita nih suka pertolongannya. Tapi gak suka arahannya, karena arahan Tuhan seringkali beda dengan pikiran kita. Arahan Tuhan beda dengan ekspektasi kita. Tapi saudara harus mengerti, tidak ada Yesus yang setengah. Artinya apa? Jika kita menerima Dia sebagai juru selamat, kita juga harus menerima Dia sebagai Raja. Saudara gak bisa pilih salah satu. Natal mengingatkan kita, Yesus tidak hanya menyelamatkan kita dari dosa, tetapi Yesus menyelamatkan kita dari hidup yang dipimpin diri sendiri. Amin saudara. Ini bagian yang gak suka ya. Tuhan, aku yang mau memimpin. Oleh karena itu, hari ini perenungan Natal 1 bulan ini saudara. Natal berbicara raja yang mencari tahta di hati manusia. Kenapa Yesus lahir di palungan, bukan di istana? Kenapa Yesus tidak mencari istana dari batu dan emas? Kenapa Dia tidak mencari tempat yang megah? Karena Dia mencari istana rohani, yaitu hati manusia. Tahta yang Yesus cari bukanlah permata. Tahta yang Yesus cari bukanlah tempat yang bergelimpangan, bukan kehormatan dunia. Tapi tahta yang Yesus cari adalah hati yang mau taat, hati yang mau berserah, hati yang mau dipimpin. Hati yang berkata, terjadilah kehendakmu. Makanya kenapa Maria jadi ibunya Yesus? Karena Tuhan mendapati di hati Maria, Dia bisa bertahta. Wow. Dia bisa berkata, Tuhan, terjadilah kehendakmu di dalam hidupku. Hari ini Dia mengetok pintu hati kita. Dia mengetok hati kita bukan minta hartamu.
Bukan minta posisimu, bukan minta jabatanmu, bukan minta rumahmu, tempat tidurmu. Tapi hari ini dia mengetok hati kita, minta tahtanya. Jadi apa sih saudara menjadikan Yesus Raja? Menjadikan Yesus Raja artinya kita memberikan Tuhan sebuah ruangan dalam hidup kita untuk menentukan arah hidup kita. Amin. Bukan lagi kehendakku tetapi kehendakmu. Menjadikan Yesus Raja artinya kita belajar tunduk kepada firman-Nya. Jika dia Raja, firman-Nya adalah hukum bagi kita. Hukum itulah saudara yang membuat hidup kita mengalami perubahan. Firman-Nya itulah yang membuat keluarga kita dipulihkan. Firman-Nya itulah saudara yang membuat mujizat terjadi digenapi di dalam hidup kita saudara. Sama seperti tadi ilustrasinya. Bapak itu kenapa pengen memerintah hidup kita? Bukan untuk mengambil bapak itu, bukan untuk mengambil perusahaan anaknya yang mau bangkrut. Enggak, tapi justru ikuti perintah bapamu supaya apa? Waktu kamu gagal dalam perusahaanmu, ikuti perintah bapamu ini. Maka kamu akan lihat perusahaanmu naik, naik, dan naik, dan naik. Tapi seringkali kita sebagai anak kecil itu gitu. Bapak jangan memerintah, ini punyaku. Jangan, ini perusahaanku. Bapak gak tahu bagaimana susahnya, pengorbanannya yang aku lakukan untuk apa yang aku punya ini. Jangan. Bapaknya akan bilang, saudara, kalau bisa hari ini Tuhan beri, nak, aku mau bertahta dalam hidupmu. Bukan untuk menghancurkan engkau, bukan untuk mengekang engkau, bukan untuk mengambil apa yang kamu punya, tapi justru untuk menambahkan apa yang belum ada dalam dirimu. Supaya kamu akan naik dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih tinggi. Itulah firman Tuhan, saudara. Wow. Pertanyaan hari ini yang saya ingin saudara renungkan. Natal, pertanyaannya bukan seberapa meriah Natalmu. Bukan seberapa bagus dekorasinya. Bukan seberapa banyak makanan, hadiah, dan acara. Tapi pertanyaannya adalah, siapa yang duduk di tahtamu hari ini? Apakah Yesus hanya dipalungan sebagai hiasan dalam hidupmu? Apakah kita tetap taruh Yesus di palungan hanya sebagai dekor? Atau ia sungguh-sungguh duduk sebagai raja dalam hatimu? Pelan-pelan nih. Saudara, bagi kita manusia, Natal itu bicara kita merayakan Yesus. Ya, betul? Tahukah saudara, bagi sorga, Natal itu berbicara merayakan saudara semua. Karena Raja turun datang selamatkan hidupmu. Itu kebalik loh saudara. Buat kita kan sepanjang tahun ini saudara, kita tuh wah Raja Natal, Yesus lahir. Tapi tahukah saudara-saudara sedang merayakanmu sepanjang bulan ini. Kenapa? Karena saudara adalah puncak dari cintanya Tuhan. Saudara dan saya adalah objek saudara yang tidak pernah ada lagi, bahwa engkau adalah kasihnya Tuhan. Saya gak pernah lupa ada seorang hamba Tuhan, iblis jatuh, dibuang, manusia jatuh, dia cari. Tapi tahukah saudara, Tuhan tidak hanya ingin menyelamatkanmu dan saya saja. Dia ingin duduk dalam hidupmu, tinggal di tata yang seharusnya. Oleh karena itu saya percaya Natal adalah undangan dari Sang Raja
Dia berkata, anakku, aku sudah datang sebagai juru selamat. Sekarang maukah engkau izinkan aku menjadi rajamu? Dan yang saya kagum dengan Tuhan saya, Yesus bisa saja paksa, dia bisa saja otoriter. Tapi dia gak pernah paksa kehendaknya dalam hidup kita. Tapi dia mengetuk saudara. Hari ini ketika Tuhan mengetuk pintu hati saudara dan saya. Maukah kita bukakan pintu? Maukah kita menyerahkan tata hidup kita kepada Tuhan? Maukah kita berkata di Natal ini, Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan, duduklah di tahta hidupku. Pimpinlah aku sesuai dengan kehendak-Mu. Mungkin sudah terlalu lama kita menduduki tahta itu. Kita menguasai tahta itu. Kita pegang tahta itu. Kita gak mau, kita gak berani. Mungkin saudara takut. Karena saudara berpikir waktu kita serahkan tahta itu. Maka hidupmu dibatasi, kamu akan kehilangan sesuatu. Tapi enggak saudara, ingat saudara ilustrasi itu. Bapa itu nolong, masukkan perusahaannya ke perusahaan dia bukan untuk menguasai perusahaannya, tapi justru untuk membawa perusahaan anaknya naik ke level yang lebih tinggi. Ini Natal. Amin. Beranikah pagi hari ini tempatkan Tuhan di tahta yang seharusnya dalam hidup kita. Sulit ya saudara ya, termasuk buat saya juga sulit. Tapi biarlah kita berkomitmen mengembalikan tahta ke pemilik yang seharusnya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Oh ya, Dion udah siap menyanyi? Kita akan nyanyikan lagu saudara yang sudah sering kita dinyanyikan. Tadi Yesaya pasal yang ke-9 tadi. Orang anak telah lahir untuk kita, seorang putera lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajar, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Biar sepanjang bulan Desember ini kita akan berbicara terus tentang The King, Sang Raja. Wow. Menurut saudara, apa sih yang paling berharga yang kita bisa berikan sama Tuhan? Hartamu kah? Pelayanan kita kah? Nggak ada artinya semua. Menurut saya pribadi, hal yang paling berharga yang bisa kita berikan sama Tuhan adalah mengembalikan Tuhan dalam tahta hidup kita. Yuk mari 1 menit ini kita komitmen sama Tuhan. Tuhan, ajar kami seperti Maria. Berani berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Sudah terlalu lama kami menduduki tahta yang seharusnya adalah milik-Mu, Tuhan. Sudah terlalu lama kami menjadi raja atas hidup kami sendiri.
Seringkali kami seperti anak tadi, kami berpikir kami bisa. Kami berpikir kami lebih mampu. Sehingga kami takut menyerahkan tahta itu kepadamu. Biarlah hari ini Tuhan, kami belajar berani berikan tahta hidup kami kepadamu. Di dalam nama Yesus. Amin.